Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil amin, sayyidil awwalin wal akhirin, qaidil ghurril muhajjalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin anu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala, puji sinarang syukur orang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang seandainya kalau kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan pernah bisa untuk menghitungnya. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat waktu luang, sehingga kita bisa mengisi waktu luang kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Maka ini adalah nikmat yang patut untuk kita syukuri, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi tahukan kepada kita bahwa sedikit sekali dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur kepadaku. Maka mudah-mudahan kita termasuk kepada golongan yang sedikit ini. Kenapa kita harus bersyukur? Karena semua nikmat yang ada pada kita itu dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita yang mungkin tidak bisa diatur gitu ya, rewel, rumah yang tidak pernah bisa rapih gitu, itu adalah dambaan bagi orang-orang yang tidak memiliki anak. Pasangan suami istri yang tidak memiliki anak, bertahun-tahun menikah tapi tidak memiliki anak. Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kepada mereka rezeki anak. Kemudian pekerjaan kita mungkin bekerja sebagai apa? Sebagai tukang sapu misalkan, dan gaji kita sangat kecil. Kenapa kita harus bersyukur dengan pekerjaan kita? Karena di sana banyak orang yang titelnya sarjana belum mendapatkan pekerjaan. Kemudian kendaraan, misalkan kendaraan kita, motor kita yang mungkin sudah bertahun-tahun tidak diganti-ganti, itu adalah dambaan bagi orang-orang yang hanya memiliki sepeda saja atau tidak memiliki kendaraan sama sekali. Dan bahkan kata para ulama, sendal jepit pun harus kita syukuri, karena di sana betapa banyak orang-orang yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kaki. Maka sendal jepit pun harus kita syukuri. Jadi apa yang ada pada kita hendaknya kita senantiasa bersyukur. Baik rumah kita yang kecil dan yang lainnya. Rumah kita yang kecil adalah dambaan bagi orang-orang yang tidak memiliki rumah. Dan yang terakhir,
Kalau kita sudah menikah, kita pun harus bersyukur karena itu adalah dambaan bagi orang-orang yang belum menikah. Jadi kalau kehidupan kita dipenuhi dengan rasa syukur, insya Allah Ta'ala kita akan bisa menikmati kehidupan kita. Dan kita telah bahas di dalam pertemuan yang mana ya? Yang tentang wajibnya kita bersyukur atau termasuk tanda-tanda kebahagiaan seorang muslim. Yaitu apa? Apabila diberi dia bersyukur, apabila diuji dia bersabar, dan apabila dia berdosa dia beristighfar. Dan ini adalah tanda kebahagiaan seorang muslim. Salawat serta salam semoga tercurahkan selalu kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Taib ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab kita yang dikarang oleh siapa? Abdus Salam bin Barjas bin Alu Nasr tentang awaiqut talab, kendala-kendala atau penyakit penuntut ilmu. Dan kita telah membahas dua aiq ya, dua kendala atau dua penyakit. Yang pertama adalah tidak ikhlas di dalam menuntut ilmu. Yang kedua, meninggalkan amal atau tidak mengamalkan ilmu. Ketika dia menuntut ilmu, dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ada tendensi dunia, ada kenikmatan dunia yang ingin dia gapai, yang ingin dia raih ketika dia menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, dia tidak mengamalkan ilmu yang telah dia dapatkan. Contohnya apa? Dia mungkin sudah menghafal Al-Quran, misalkan juz 30. Cara pengamalannya seperti apa? Di antaranya dengan memurajaah ya. Kalau tidak dimurajaah, ilmu akan hilang ya. Dan kemarin kita sudah sebutkan al-ilmu muda'atun lil amal. Ilmu itu senantiasa menyeru untuk diamalkan. Jadi kita mempelajari ilmu bukan hanya untuk wawasan saja. Oh, ternyata ilmu itu seperti ini, oh itu seperti itu. Ya sudah, tapi dia tidak mengamalkannya. Dan ini termasuk penyakit penuntut ilmu. Kita lanjutkan kepada aiq as-salis, al-aiqus salis. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-aiqus salis. Penyakit yang ketiga. Al-i'timadu 'alal kutubi dunal ulama. Yang ketiga, penyakit ketiga adalah bersandar kepada kitab, tidak belajar kepada ulama. Apa yang dimaksud dengan bersandar kepada kitab? Apakah kita nyarande gitu karena kitab? Ya. Bersandar kepada kitab yaitu seseorang belajar hanya dari kitab saja, tidak belajar kepada ahlinya, kepada ustadz, kepada ulama ya. Hanya autodidak. Nah, hanya autodidak, belajar dari kitab saja, belajar sendiri gitu, menelaah buku, bahkan menelaah kitab ya. Apalagi kalau kitabnya kitab terjemahan gitu ya. Banyak sekali kitab-kitab ulama yang telah diterjemahkan ke bahasa kita ya. Dan kitab terjemahan itu belum tentu pas. Jadi si penterjemahnya itu belum tentu pas ketika dia menerjemahkan kitabnya ya. Bahkan bisa mungkin saja belum benar cara menerjemahkannya. Bahkan betapa banyak penterjemah yang tidak jujur di dalam menerjemahkan kitab. Dan bahkan di sana juga ada orang yang menerjemahkan tetapi dia tidak tahu apa yang dia
terjemahkan, tidak mengerti. Akhirnya apa kesananya? Kesananya dia membuat kalimat yang dibikin dari dia sendiri, bukan dari si penulis kitabnya. Jadi maksud yang dituliskan oleh penulis aslinya tidak tersampaikan kepada orang yang hanya membaca dari kitab-kitab terjemah. Ya, ini bahayanya kalau kita membaca kitab terjemah ya. Jadi kita membaca kitab asli saja gitu ya. Membaca kitab asli saja itu belum tentu benar kalau tidak dibimbing oleh ulama, tidak dibimbing oleh ustadz yang berpengalaman di dalam hal tersebut. Nah, apalagi kalau kita membaca kitab terjemahan. Ya ba'du talabah, kata muallif rahimahullahu taala, min nafsihi kudratan ala akhdil ilmi minal kutub dunar ruju'i ilal ulama. Sebagian penuntut ilmu ya, mereka menganggap memiliki kemampuan untuk mengambil ilmu dari kitab-kitab tanpa merujuk kepada ulama. Jadi baca kitabnya, dipahami, kemudian dia amalkan, dia ajarkan kepada orang lain. Dan ini termasuk penyakit ya, yang bisa menghalangi dari tersampaikannya ilmu. Di dalam apa? Fi taudihi ibaratiha, di dalam menjelaskan ungkapan-ungkapan yang ada di dalam kitab tersebut. Wahili muskilatiha, kemudian mencari solusi dari muskilahnya, muskilah, kendala-kendala yang ada di dalam kitab tersebut. Dan kata mu'alif, wa hadhihi istiqatu bin nafsi da'un taliman ra'aina sara'ahu manbudhin. Dan siqah bin nafsi, yaitu percaya diri gitu ya. Percaya diri dengan mengambil ilmu dari kitab langsung, ini adalah penyakit yang wajib untuk dijauhi. Ma'aksara khata'uhum wa ab'ada naj'atuhum wa asna'u tanaquduhum ya. Karena betapa banyak yang akan mereka dapati kesalahan-kesalahan. Kemudian penyimpangan-penyimpangan juga akan terjadi dari mereka. Dan betapa buruknya kontradiksi-kontradiksi yang ada, yang akan mereka keluarkan gitu. Kalau autodidak, dari cara belajarnya tanpa bimbingan. Kalau kita misalkan belajar usul salasah saja ya, kita tidak berguru kepada seorang ustadz, hanya baca langsung, bahkan kita bacanya langsung dari terjemahan, itu kira-kira kita bisa tidak? Ya mungkin sebagian kalimatnya bakal ada yang kita pahami ada, cuma mungkin dari ilmu yang terkandung di dalamnya itu mungkin kita bakal banyak terlewat gitu. Jadi ilmu itu tidak tersampaikan apa yang dimaksud oleh si penulisnya ya. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, man tafaqqaha min butunil kutubi dhayya'al ahkam. Barang siapa yang bertafakuh, tafakuh itu memahami agama, min butunil kutub, langsung dari isi kitab ya, langsung dari isi kitab tanpa merujuk kepada ulama, tidak dibimbing oleh ulama, dhayya'al ahkam, maka dia akan menyia-nyiakan hukum yang terkandung di dalam kitab tersebut. Akan banyak kehilangan hukum-hukum yang terkandung.
Ini kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, seorang imam. Jadi beliau berkata seperti ini apa? Karena pengalaman beliau. Jadi beliau tidak serta-merta mengucapkan ini kecuali karena pengalaman yang telah beliau lakukan. Ya. Siapakah Imam Syafi'i? Seorang ulama gitu ya. Seorang ulama yang pernah mengadu kepada Imam Waqi tentang buruknya hafalan dia. Jadi kalau pernah dengar cerita Imam Syafi'i yang berguru kepada Imam Malik yang mengarang sebuah kitab apa? Al-Muwatta. Jadi sebelum belajar sudah dihafal semua, sudah berada bukan di luar kepala ya. Ada di dalam kepala semua kitabnya. Ketika ingin berguru sudah dihafal semuanya. Ini kitab yang sangat fenomenal ya dari Imam Malik rahimahullahu taala. Beliau mengadukan perkara tentang buruknya hafalan dia. Sagoreng-goreng hafalan Imam Syafi'i seperti apa sih gitu ya. Sagoreng-gorengna hafalan imam. Nah ini kata Imam Syafi'i. Jadi kalau orang yang mempelajari atau memahami agama ini langsung dari kitab-kitab, maka dia akan kehilangan banyak hukum-hukum yang terkandung di dalam kitab tersebut. Dan sebagian para ulama juga berkata, min a'zamil baliyah tashayyukhus shahifah. Ay alladzina ta'allamu minas suhuf. Termasuk bencana terbesar. Nah, ini termasuk bencana terbesar adalah tashayyukhus shahifah. Seseorang menjadikan gurunya adalah kitab, shahifah, lembaran-lembaran. Yaitu apa? Alladzina ta'allamu minas suhuf, yaitu orang-orang yang belajar langsung dari kitab. Jadi kata para ulama ini termasuk bencana yang paling besar. Ya, nanti akan disebutkan apa yang dimaksud langsung membaca kitab. Apakah kita tidak boleh membaca kitab gitu? Kalau gitu kita tidak boleh membaca kitab, apalagi kitab terjemahan. Kalau begitu orang yang dagang kitab tidak akan laku gitu ya, tidak akan laris dagangannya. Nanti kita akan sebutkan. Jadi orang-orang yang belajar dari suhuf langsung gitu, dari kitab langsung tanpa ada bimbingan dari para ulama, ya. Jadi ada kitab, ada tulisan, dia baca, dia pahami. Dia baca, dia pahami, terus dia diajarkan kepada orang lain, ya. Walaupun mungkin dia punya kemampuan berbahasa Arab, dia memiliki kemampuan bahasa Arab, sudah belajar nahwu shorof dan yang lainnya. Jadi ketika membaca kitab itu dia sudah bisa membuka kamus. Yang mungkin pas awal-awal belajar, ketika menerjemahkan kitab itu, mempelajari kitab, buka kamusnya ratusan kali gitu ya. Tapi makin kesini akhirnya jarang buka kamus karena kosakatanya sudah banyak. Berkata Faqih Sulaiman bin Musa, kana yuqalu la ta'khudul Qur'an minal mushafiyyin walal ilma minas sohafiyyin. Janganlah kalian mengambil Al-Quran dari mushafiyin. Mushafiyin itu apa? Yang belajar langsung kepada Al-Quran, tidak kepada guru. Walal ilma minas sohafiyin. Dan janganlah kalian mengambil ilmu dari sohafiyin, yang mengambil ilmu dari tulisan saja yang ada di dalam kitab, itu sohafiyin. Kalau mushafiyin, orang yang mempelajari Al-Quran langsung kepada Al-Qurannya. Kalau zaman dahulu
ya, zaman dahulu Al-Qur'an itu tertulisnya seperti apa? Al-Qur'an itu tertulisnya gundul. Gitu ya. Gundul, botak. Jadi kita kalau tidak belajar tidak akan bisa membedakan antara huruf ba, huruf ta, huruf sa, kemudian huruf apa lagi? Nun. Nah, tidak akan bisa membedakan karena apa? Karena gundul, tidak ada titiknya. Pada zaman dahulu ya. Jadi tulisannya ya udah seperti ini aja. Kekituannya unggul. Tidak ada titik. Jadi kalau kita langsung membaca Al-Qur'an kemudian kita tidak pernah belajar terlebih dahulu, itu pasti akan banyak salahnya. Nah, datang lagi abad setelahnya barulah dikasih titik untuk mempermudah, dan itu pun belum ada harokatnya, belum ada fathah, dhammah, kasroh, terus sukun, belum ada. Belum ada. Setelah ada, makin kesini makin canggih, kemudian baru ada harokatnya. Nah, ketika sudah ada harokatnya, kemudian kita belajar langsung dari Al-Qur'annya langsung gitu, sudah pasti benar belum? Belum pasti juga. Harus berguru kepada orang. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah SAW para sahabat langsung belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak belajar dari suhuf, karena di zaman Rasulullah pun belum ada. Kenapa harus dari guru? Karena kalau kita langsung belajar kepada Al-Quran gitu ya, itu pasti banyak salahnya. Bagaimana cara pengucapan hurufnya, bagaimana pengucapan makhrajnya seperti apa. Kalau kita mengucapkan makhraj kho seperti apa? Apakah kho seperti itu? Itu pasti langsung disalahkan gitu. Kho, so gitu ya. Padahal secara ilmu tajwid kita tidak boleh untuk monyong. Monyong teh naon? Manyun gitu ya. Tidak boleh. Harus seperti biasa. Kalau mengucapkan huruf fathah ta ya ta. Enggak ada yang bilang ta gitu kan, enggak ada. Jadi harus sama, so, ya udah so gitu. Jangan monyong. Nah, kalau kita belajar langsung kepada Al-Qur'an ya, tanpa tahu ilmunya Al-Qur'an, pasti banyak salahnya. Ya. Walaupun mungkin kita sudah tahu nahwu dan sorof, gampang eta mah ta, tiasa gitunya. Tapi tetap kalau kita langsung berguru kepada orang yang sudah bersanad gitu, pasti disalahkan ya. Saya saja membaca Al-Fatihah belum lulus gitu kalau kepada orang yang bersanad. Nah, bayangkan kalau orang yang belajar langsung kepada Al-Qur'an ya, kemudian dia memahami Al-Qur'an dengan pemahaman dia sendiri, tidak di atas pemahaman para ulama, pasti bakal banyak salahnya. Walaupun dia sudah bisa sudah paham dalam membaca. Berkata Imam Sa'id bin Abdul Aziz At-Tanuhi, wa kana yusawa bil Auza'i. Imam Sa'id bin Abdul Aziz ini selevel dengan Imam Al-Auza'i. La tahmilu ilma an sohafi wa la ta'khudul Qur'an min mushafi. Janganlah kalian mengambil ilmu dari orang yang belajar langsung dari kitab. Wa la ta'khudul Qur'an min mushafi, dan janganlah kalian mengambil Al-Qur'an dari orang yang belajar hanya kepada Al-Qur'an saja. Nah, di sini para ulama membuat satu kaidah ya, man kana syaikhuhu kitabahu kana khata'uhu aksara min sawabihi. Barang siapa yang gurunya adalah kitabnya,
maka kesalahannya akan lebih banyak daripada benarnya. Maka kesalahannya akan lebih banyak dibanding benarnya. Jadi kalau orang belajar autodidak saja, hanya bersandar kepada kitab, dia tidak pernah menghadiri majelis ilmu, apalagi dia belum pernah masuk pesantren gitu ya, belum pernah kuliah, belum pernah mulazamah kepada ustadz atau ahli ilmu itu, maka akan lebih banyak salahnya dibanding benarnya. Taib ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaidah ini pernah ditanyakan kepada Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu taala. Kata beliau, ini ada dua tatbik, ya, ada dua aplikasi. Yang pertama, yang dimaksud kitab di dalam kitab ini adalah makhtutot. Makhtutot itu adalah tulisan asli para ulama, atau bahasa gaulnya itu apa? Manuskrip. Ya, manuskrip. Tulisan asli para ulama. Jadi para ulama terdahulu itu sebelum dicetak, karena di zaman dulu belum dicetak ya. Menulisnya itu di mana? Menulisnya kadang di kulit yang sudah disamak, di pohon-pohon, di kain, ya, di tulang belulang. Gitu. Ini ulama ratusan tahun yang lalu ya. Jadi belum ada kertas. Nah, kemudian manuskripnya itu hilang, tertimbun, hilang kemana gitunya, leungit. Dan kata para ulama masih banyak manuskrip atau tulisan asli para ulama yang belum ditemukan, masih banyak yang tertimbun mungkin. Terlebih dahulu di mana yang pernah kejadian laut menjadi hitam karena dibakar? Di mana? Baghdad ya, di Baghdad. Banyak kitab-kitab para ulama yang dibakar. Nah, tulisan para ulama ratusan tahun yang lalu itu berbeda dengan tulisan para ulama dengan zaman-zaman setelahnya. Jadi ilmu khat itu ya, ilmu khat, penulisan bahasa Arab itu setiap zamannya berbeda-beda. Makanya kata Syekh Ali Hasan Al-Halabi, kalau kita langsung membaca tulisan para ulama, manuskripnya langsung tanpa kita tahu ilmu khat gitu ya, pasti akan banyak salahnya di dalam membacanya. Ketika salah membaca, maka mau diamalkan pun menjadi salah, mau diajarkan pun yang diajarkannya yang salah. Jadi benar kaidah ini gitu. Benar kaidah ini. Kalau orang belajar langsung kepada kitab, kepada manuskrip, maka akan banyak salahnya. Jadi tidak sembarang orang yang bisa membaca tulisan para ulama terdahulu. Harus belajar dulu kaidah-kaidah di dalam menulisnya. Tidak sembarangan orang yang bisa membaca. Ini yang pertama yang dimaksud di dalam kitab ini adalah makhtutot, dan tata cara khat atau menulis setiap zaman itu berbeda-beda. Yang kedua, yang dimaksud di sana adalah kitab-kitab karangan para ulama ya, yang huruf dan bentuk khatnya seperti zaman sekarang. Cuma kata Syekh, ungkapan-ungkapan para ulama ya itu begitu tinggi nilai bahasanya, nilai sastranya, nilai balaghahnya ya, nilai balaghahnya, sehingga apa? Tidak terjangkau oleh kalangan kita, kalangan awam. Walaupun kita sudah belajar nahwu dan shorof, tapi kalau kita belum belajar ilmu balaghah ya, tentang seni, tentang sastra dalam bahasa Arab,
bakal keliru jadinya, bakal banyak salahnya dibanding benarnya, ya. Karena di dalam setiap bahasa itu ada dua kandungan. Yang pertama adalah keindahan makna, yang kedua keindahan sastra, ya. Terlebih di dalam Al-Qur'an. Ya, coba Al-Qur'an adalah nilai sastra yang paling tinggi, sehingga orang-orang kafir, orang-orang musyrik di zaman dahulu itu banyak yang masuk Islam dengan hanya mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Karena apa? Nilai balaghah di dalam Al-Qur'an ini sangat tinggi. Kenapa mereka beriman? Mereka percaya bahwa ini bukan perkataan seorang manusia. Karena kafir Quraisy zaman dahulu itu, orang-orang Arab terdahulu ini, mereka sangat pintar terhadap syair-syair gitu. Jadi tatkala mereka mendengar Al-Qur'an, oh ini mah bukan perkataan manusia. Akhirnya mereka percaya dan beriman. Berarti para sahabat dulu itu bukan orang-orang yang bodoh. Mereka adalah ahli-ahli di dalam bahasa gitu ya. Nah, kemudian kalau kita membaca terjemahan dari sebuah kitab, ya, maka si penterjemah ini gitu ya, berusaha untuk tidak menghilangkan dua kandungan yang terkandung di dalam kitab terjemahan, kitab aslinya gitu. Yang pertama keindahan makna, yang kedua keindahan bahasanya. Contohnya apa? Man ta'ajjala apa sih? Qabla syai'in uqiba bihirmani. Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi, kalau tidak salah. Jadi ada hi gitu. Qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang tergesa-gesa di dalam mencapai sesuatu, maka dia akan gagal. Jadi maknanya dapat gitu ya. Maknanya dapat. Kalau orang tergesa-gesa dalam mendapatkan sesuatu, dia akan gagal. Tapi keindahan bahasanya jadi hilang, tidak dapat. Nah, jadi si penterjemah ini kalau kita membaca kitab terjemah akan kehilangan satu keindahan bahasa. Gitu ya. Itulah ketika diterjemahkan ke dalam bahasa manistajala. Nah, manistajala qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Nah, seperti itu. Jadi sangat bagus gitu bahasanya. Jadi kalau ketika diterjemahkan ke dalam bahasa kita jadi hilang keindahan bahasanya. Walaqad ahsana Abu Hayyan An-Nahwi. Bagus dari Abu Hayyan An-Nahwi ketika beliau berkata di dalam syairnya. Nah, kitab-kitab ini dipenuhi dengan syair ya. Banyak syair. Ini juga termasuk keindahan dalam bahasa. Yadunnul ghumru anal qutba tujdi akhafah min liidrakil ulumi wa ma yadril jahulu bi anna fiha ghawamid hayyarat aqlal fahimi idza rumtal uluma bi ghairi syaikhin dhalalta 'anis siratil mustaqim. Orang yang bodoh, gumru itu bodoh, menyangka bahwa kitab-kitab ini bisa memberikan kepada orang yang memiliki pemahaman liidrakil ulumi, untuk mendapatkan ilmu. Wa ma yadril jahulu bi anna fiha. Apakah orang yang bodoh ini tidak mengetahui bahwasanya di dalam kitab-kitab tersebut ghawamidho hayyarat aqlal fahimi, ada kesulitan-kesulitan yang membingungkan orang yang memahaminya. Ya. Nah, ini yang menjadi syahidnya. Idza rumtal uluma bi ghairi syaikhin.
Kalau engkau mempelajari ilmu tanpa guru, dolalta anis siratil mustaqim, maka engkau akan tersesat dari jalan kebenaran. Oh, masih ada. Watal tabisul umuru alaika hatta takuna adalla min tumal hakimi. Kemudian perkara-perkara yang ada di dalam kitab tersebut akan termanipulasi. Yang baik dianggap benar, yang sunnah dianggap bid'ah, yang syirik dianggap tauhid. Taltabis, tercampur aduk, termanipulasi. Hatta takuna adalla min tumal hakimi, sehingga engkau menjadi orang yang lebih sesat dibanding dengan hakim yang sedang kebingungan. Jadi kalau hakim sedang kebingungan, dia kalau ingin memutuskan memvonis seseorang itu pasti akan terjadi kesalahan. Nah, kalau kita belajar ilmu langsung kepada kitab, kita lebih sesat daripada dari hakim yang sedang kebingungan. Karena kalau kita salah dalam memahami makna, kemudian kita salah dalam pengamalan, maka kita pun akan menyesatkan orang. Gitu ya. Fadallu wa adallu. Kalau kita berfatwa tanpa ilmu. Ada kemudian para ulama telah menjelaskan tentang makna yang seorang penuntut ilmu wajib mengambil ilmu dari lisannya para ulama. Di antaranya adalah perkataan Ibnu Butlan rahimahullahu taala. Yujadu fil kitabi asya'u tasuddu 'anil ilmi wa hiya ma'dumah indal mu'allim. Di dalam kitab-kitab ini terdapat perkara-perkara yang bisa menghalangi dari mendapatkan ilmu, dan ini tidak akan didapati dari seorang pengajar, gitu ya. Yaitu apa? At-tashiful arid min istibahil huruf ma'a adamil lafdi. Bisa jadi ada huruf yang samar-samar, sama hurufnya tapi tidak disebutkan secara lafaz. Ya. Contohnya saja gitu ya, di dalam bahasa Inggris saja banyak kalimat-kalimat yang ditulis tapi tidak dibaca. Contohnya apa? Banyak ya, karena kata sebagian orang bahasa Inggris ini adalah bahasa orang munafik. Ya, benar tidak? Tulisannya iam gitu, dibacanya I am. Nah, seperti itu. Ya. Itu dalam bahasa Inggris banyak sekali gitu. Dalam bahasa Indonesia juga ada. Contohnya apa? Yang ditulis tapi tidak dibaca. Ada hurufnya gitu tapi tidak dibaca. Misalkan tahu. Kamu kemarin pergi ke sana ya? Kamu tahu dari mana? Dari Sumedang. Nah, seperti itu. Tahu gitu ya, itu. Tahu gitu ya, dibacanya jadi tahu. Bukan tahu. Wal ghalat birughanil basar. Salah dalam pandangan mata. Jadi ketika kita salah pandangan mata, kita sangka itu adalah titik, ternyata kertasnya bolong gitu misalkan. Gitu ya. Makanya terkenal gitu di sebuah pesantren, ada orang santri ini sholat. Kalau sholat dia selalu membawa gayung. Pernah dengar tidak? Jadi ketika sholat dia selalu membawa gayung. Maka ditanya oleh temannya, kenapa setiap kali sholat engkau selalu membawa gayung? Saya kan membaca kitab. Mana kitabnya nih baca? La sholata illa bil migrofah. Tidak sah sholat kecuali dengan membawa gayung. Nah, disidik-sidik ternyata itu tuh bukan ghin, mim, ghain, tapi di atas ainnya itu ada bolong gitu. Harusnya la sholata illa bil ma'rifah gitu ya. Jadi la sholata illa bil migrofah.
karena salah titik gitu. Disangkanya apa? Titik padahal bolong. Ya walaupun ungkapan-ungkapan ini ada di sufisme gitu ya. Orang-orang sufi biasanya seperti ini. Karena kalimat ini tidak benar. Jadi tidak ada sholat kecuali dengan membawa gayung. Nah, inilah kekurangan kalau kita langsung membaca dari kitab, akan terhalang dari berbagai macam hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Ya, baik itu karena apa? Di sini disebutkan karena salah cetak bisa, ada tulisan yang tidak dibaca, ada bacaan yang tidak ditulis. Kemudian wa madhabu shahibil kitab juga tata cara menulisnya, si penulisnya seperti apa kita tidak tahu. Kemudian wasaqomin nasakh, kemudian ada cacat di dalam pencetakan. Warida'atun naql, kemudian salah penukilan juga bisa, dan yang lainnya. Banyak sekali kekurangan-kekurangan yang kalau kita membaca langsung kepada kitab, kita akan terhalangi dari berbagai macam ilmu dan hukum-hukum. Nah, maka kata mu'alif, idza kana al-amru ala hadhihi surah fal qira'ah 'alal ulama ajda wa afdal min qira'atil insan li nafsihi wa huwa ma aradna bayanahu. Kalau seandainya perkara itu adalah seperti ini, yang sebagaimana telah disebutkan tadi, kalau membaca kitab langsung autodidak, maka membaca kepada para ulama itu lebih afdol daripada seseorang membaca sendiri. Dan itulah yang ingin kami sampaikan. Tapi intinya boleh membaca langsung, dan kalau bagi kita, bagi orang awam, ahsannya membeli, kalau ingin membaca kitab terjemahan adalah membeli dari penterjemah yang sudah amanah, yang terpercaya. Jangan sembarangan membeli, wah ini judulnya bagus, misalkan judulnya bagus, ya udah dibeli, tapi dilihat dulu percetakannya cetakan mana gitu, perpustakaannya perpustakaan mana, kan biasanya suka ada tuh. Jadi carilah perpustakaan yang sudah amanah di dalam menerjemahkan kitab. Karena betapa banyak penterjemah ini tidak amanah. Nah, kalau ingin lebih selamat lagi gitu ya, kita membaca kitab atau buku-buku terjemahan yang dikarang asli oleh ustadz Indonesia kita langsung. Karena sudah banyak ya, baik dari kitab sholat, zakat, dan yang lainnya, dari akidah, sirah, dan yang lainnya banyak. Insya Allah itu lebih selamat bagi kita sebagai orang awam daripada membaca kitab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Takutnya kita banyak salahnya dibanding dengan banyak benarnya. Waqad dzukira qabla hadzal wajhi, kata muallif, dan sudah disebutkan sebelum yang ketiga ini, khamsata awjuhin, tentang 5 perkara fi bayanil ilalil lati min ajliha sharat ta'allum min afwahir rijal afdalu min ta'allum minas suhuf. Berbagai, bukan penyakit, apa ilal itu ya, penyakit yang seorang mu'alim itu lebih baik belajar langsung daripada belajar dari suhuf. Maka boleh dilihat pada syarah Ihya Ulumuddin, ada 5 perkara tentang keutamaan seseorang belajar langsung dari kalam atau langsung dari mulut para ulama. Ada di syarah Ihya Ulumuddin karangan Imam Az-Zabidi. Nah, itulah perkara atau kendala penyakit yang ketiga, yaitu beriktimad alal kutub dunal ulama. Ini sangat sedikit pembahasannya. Bersandar kepada kitab dan tidak belajar langsung kepada ulama atau kepada ustadz yang terpercaya. Ada perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam membaca kitab ini. Jadi ilmu itu bisa didapat dengan 2 perkara.
Perkara pertama, kita belajar langsung kepada kitab-kitab para ulama ya, yang memang mereka sudah terpercaya. Yang memang mereka sudah terpercaya di dalam keilmuannya ya. Baik di dalam akidah dan yang lainnya. Cuma di dalam perkara ini, yaitu kita membaca kitab-kitab langsung, akan ada dua kendala. Yang pertama, membutuhkan waktu yang sangat lama di dalam membacanya. Kemudian kita juga ilmu yang didapat akan lemah kalau kita membaca langsung kitab para ulama ya. Karena tidak dibangun di atas kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip. Yang kedua, perkara kedua, ilmu itu didapat ya dari guru yang terpercaya di dalam ilmunya, langsung belajar kepada gurunya, dan inilah yang akan mengokohkan ilmu kita. Jadi kalau kita membaca kitab, tetap kita akan mendapatkan faidah dari kitab itu. Tetapi ilmu yang kita dapat tidak kokoh alias lemah. Kecuali kalau kita melanjutkan kepada perkara yang kedua, kita belajar dengan para ulamanya langsung, ada yang dibimbing. Makanya kalau di Yaman, belajar di Yaman ya, langsung metodenya dengan mulazamah. Mulazamah itu seperti apa? Kita membawa kitab karangan si ustadznya, karangan syekhnya, kemudian kita bacakan langsung kepada syekhnya. Saya ingin membaca kitab, dibacakan terus sampai beres. Kalau ada yang salah dari pemahamannya, dari bacaannya, maka akan dikoreksi langsung oleh syekhnya. Dan ini yang lebih mengena kepada diri kita, langsung membaca kitab ulamanya langsung, kemudian belajarnya pun langsung. Insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang barokah seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Di dalam kendala-kendala yang ketiga, yaitu bersandar kepada kitab. Sebelum kita lanjutkan kepada kendala yang keempat. Kendala yang keempat ini sangat berat ya. Bahkan saya pun kena. Qala al-muallif rahimahullahu taala, al-a'iqur rabi. Kendala yang keempat, akhdul ilmi anil asghir. Mengambil ilmu dari orang yang masih muda atau dari orang kecil. Laqad fashat dhahirah akhdul ilmi an sigharil asnan bainatul labil ilmi fi hadzal zaman. Fenomena yang telah menyebar di zaman ini adalah mengambil ilmu dari yang usianya masih muda di antara penuntut ilmu. Ini saya pun kena karena saya juga masih muda ya. Belum banyak pengalaman, belum banyak ilmu yang diterapkan di keseharian ya. Wa hadhihi dhahira fil haqiqah da'un idhal. Dan fenomena ini adalah penyakit yang sangat menyesatkan. Pamaradun muzmin. Kemudian penyakit yang membinasakan, yaitu talib an muradihi, yang bisa menghalangi penuntut ilmu dari maksudnya. Maksud dia menuntut ilmu, dia terhalang dari ilmu. Ayu awiju bihi anitariqis salim al-musal ilal ilmi, dan bisa menyimpangkan dia gitu, dari jalan yang benar dalam mendapatkan ilmu. Kenapa? Wadzalika li anna akhdal ilmi an sigharil asnan alladzina lam tarsah qadamuhum fil ilmi wa lam tashib lihahum fihi ma'a wujudi man huwa akbaru minhum sinnan wa arsahu qadaman yad'ufu asasal mubtadi wa yahrumuhul istifadah min khibratil ulama'il kibar
waqtisabi akhlaqihim allati qawwamaha al-ilmu waz zaman ila ghairi dzalika min at-ta'lilat allati yuhi biha asar Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Kenapa? Karena mengambil ilmu dari yang masih muda gitu ya. Yang usianya masih muda, yang mereka belum banyak pengalaman, belum banyak langkah gitu ya di dalam menuntut ilmunya. Kemudian juga jenggot mereka belum beruban, belum putih. Ma'awujud man huwa akbaru minhum sinan, padahal ada di antara mereka orang yang lebih tua umurnya. Ini penyakit ya. Jadi kalau kita ingin mengambil ilmu, cari yang tua terlebih dahulu. Jangan yang dari masih muda. Karena orang tua ini banyak pengalamannya yang tidak didapatkan oleh anak muda. Karena pengalaman adalah guru yang paling berharga. Wa arsahu qadaman, yang lebih banyak jam terbangnya gitulah kalau bahasa kita ini. Jadi sudah mengajar di mana-mana kalau orang yang sudah tua. Yad'ufu asasal mubtadi, ini bisa melemahkan pondasi orang-orang yang baru belajar. Kalau kita mengambil ilmu dari orang yang masih muda. Wa yahrumuhul istifadah min khibratil ulama'il kibar, dan mereka bisa terhalang dari mengambil istifadah, faidah dari pengalaman-pengalaman ulama yang sudah kibar. Ya. Waqtisab akhlaqihim allati qawwamahal ilmu waz zaman. Kemudian bisa terhalang dari mendapatkan akhlak-akhlak para ulama yang bisa menguatkan ilmu. Ila ghairi dzalika minat ta'lilatil lati yuhi biha asar Ibnu Mas'ud, dan yang lainnya yang bisa menghalangi seseorang dari mendapatkan ilmu, sebagaimana yang telah datang dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau berkata, wala yazalun nasu bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim. Manusia ini akan senantiasa berada di atas kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari orang-orang yang kibar. Wa an umanaihim, kemudian dari orang-orang yang amanah, terpercaya di dalam keilmuannya. Wa ulamaihim, dan juga para ulamanya. Fa idza akhaduhu an sigharihim wa syirarihim halaku. Kalau mereka mengambil ilmu dari orang yang kecil di antara mereka, ya, dan dari orang-orang yang jelek, maka mereka akan binasa, akan binasa. Dan di dalam hadis Nabi SAW bersabda apa? Termasuk dari asyratus sa'ah, tanda kiamat adalah apa? An yultamasal ilmu indal asogir. Ilmu itu dicari dari orang-orang yang kecil. Ini termasuk tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat kecil apa besar? Kecil apa besar? Kecil ya. Tanda kiamat kecil. Dan ini tanda kiamat ini akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Jadi tanda kiamat itu ada yang dari dulu memang sudah ada. Ini sebagaimana ada di dalam hadis apa? Arba'in An-Nawawi yang kedua ya. Yang kedua tentang asratus sa'ah. Tatkala Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kiamat. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Jadi tanda kiamat kata para ulama itu ada dua. Ya memang ada dua, ada yang kecil, ada yang besar. Maksudnya ada yang sudah dari zaman dahulu memang sudah ada, bahkan bakal ada sampai hari kiamat. Contohnya apa? Wa antaral hufatal umratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Engkau akan melihat para pengembala kambing yang mereka tidak memakai sandal tiba-tiba meninggikan bangunan, berlomba-lomba di dalam meninggikan
bangunan. Ini tanda kiamat yang sudah ada dari zaman dulu. Jadi di Yaman itu dulu sudah ada bangunan tingkat 10 ya, dari kayu. Bayangkan tingkat 10 dari kayu. Kata orang-orang yang hidup di zaman itu, tanda kiamat. Ini buktinya ada katanya. Datang lagi zaman setelahnya 20 meter dari kayu, bayangkan. Tanda kiamat nih sudah ada. Datang lagi setelahnya 100 meter dan itu dari kayu. Ini pada zaman dahulu. Makanya kita temukan ya bangunan-bangunan tertinggi. Kalau kita lihat Saudi saja ya, Saudi 500 tahun yang sebelumnya itu mereka adalah pengembala kambing. Kemudian bahkan mereka ini banyak yang kerja di luar negara mereka. Jadi orang Saudi yang kerja keluar negara mereka. Tapi lihat sekarang Saudi sana, bahkan di Abu Dhabi sana, Dubai, bangunan-bangunan seperti apa. Makanya bangunan-bangunan yang tinggi itu tidak ada di Amerika, tidak ada di Eropa, tapi di mana? Di padang pasir ya. Bangunan-bangunan tinggi itu ada di padang pasir. Dan inilah tanda-tanda kiamat yang akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Nah, kemudian termasuk tanda-tanda kiamat adalah ilmu itu dicari dari orang-orang yang masih kecil. Nah, apa yang dimaksud dengan masih kecil di sini? Para ulama berbeda pendapat. Ya. Waqad ikhtalafa an-nas fi tafsir as-shighar huna. Para ulama berbeda pendapat tentang makna dari shighar di sini. Ada beberapa perkataan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abdil Bar fil Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Nah itu. Wasyatibi dan Imam Syatibi di dalam I'tisam. Wa qad dhahaba Ibnu Qutaibah rahimahullahu taala ila anna shighar hum sigharul asnan. Yang dimaksud kata Imam Ibnu Qutaibah rahimahullahu taala, yang dimaksud shighar di sini, kecil di sini adalah sigharul asnan. Kecil karena usia. Jadi usianya masih kecil, tapi sudah diambil ilmunya. Kemudian Ibnu Qutaibah juga berkata terhadap asar Ibnu Mas'ud tadi yang di atas, bahwa senantiasa manusia akan berada di dalam kebaikan kalau mereka mengambil ilmu dari orang-orang besarnya. Nah, beliau mengatakan la yazalun nasu bi khairin makana ulama'uhumul masyayikh. Manusia ini akan senantiasa ada di dalam kebaikan kalau ulama-ulama mereka, guru-guru mereka adalah orang-orang yang sudah bukan tua apa ya? Sepuh gitu samiwanya. Orang-orang yang besar gitu ya. Yang sudah matang keilmuannya. Walam yakun ulama uhumul ahdas, dan guru-guru mereka bukan orang-orang yang masih belia usianya. Kenapa? Li'anna syaikha qad zalat anhu mut'atus syabab wa hiddatuhu wa anjalatuhu wa safahuhu wastashabat tajrubah wal khibrah wa la yadkhulu alaihi fi ilmihi syubhah. Kenapa? Karena orang tua ini sudah terlewat dari dia masa mudanya. Jadi kalau masih muda itu biasanya masih mencari perhatian gitu ya. Masih ingin didengar. Masih ingin bersenang-senang, berbeda dengan orang yang sudah tua, yang sudah sepuh. Jadi telah hilang dari dia mut'atus syabab, kenikmatan pemudanya. Wahiddatuhu, kemudian juga telah hilang dari dia, hiddah itu apa? Ketajamannya. Maksudnya ketajaman di sini itu adalah apa ya? Sembrono. Wa ajalatuhu, dan tergesa-gesa. Wasafahuhu, kemudian kebodohannya juga. Kemudian wastashabat tajrubah wal khibrah, kemudian sudah banyak pengalaman yang dirasakan oleh para orang tua ini. Wala yadkhulu alaihi fi ilmihi syubhah, kemudian ilmunya juga tidak tercampuri dengan syubhat, berbeda dengan
para pemuda. Biasanya syubhatnya masih banyak. Ya. Wala yaglibu alaihil hawa, kemudian juga tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Wala yamilu bihi toma, kemudian juga tidak condong kepada toma ini kerakusan. Wala yastazilluhu syaitan istizlalal hadas, dan juga syaitan tidak bisa menggelincirkan dia seperti menggelincirkannya para pemuda. Maka fama'asinni alwiqor, maka berbarengan dengan usia ada wikor. Wikor itu ketetapan. Wal jalalah wal haibah, kemudian jalalah haibah itu wibawa dan karismatik. Jadi kalau ulama yang sudah sepuh itu karismatiknya sangat bagus gitu ya. Bagaimana dengan pemuda? Wal hadatsu qad tadkhulu alaihi hadhil umur. Nah, kalau orang yang masih muda itu pasti masuk kepada dia perkara-perkara yang telah disebutkan tadi. Ya, kebodohannya masih ada, ya tergesa-gesanya masih ada. Ya. Kemudian syubhatnya juga masih ada. Berbeda dengan orang yang sudah tua, allati amnat alaihi syekh. Fahida dakhalat alaihi wa afta halaka wa ahlaka. Nah, apabila kalau perkara yang jelek-jelek ini masuk ke dalam seorang diri pemuda, ya, maka kemudian dia berfatwa, bisa jadi apa? Dia celaka wa ahlaka, kemudian dia juga mencelakakan. Kalau kita berfatwa tanpa ilmu. Pernah dengar kisah Juraij? Seorang ahli ibadah, tetapi bukan orang yang berilmu. Ini seorang pemuda. Ketika dia sholat, ibunya memanggil dia. Maka di dalam hatinya, Rabbi sholati au ummi. Ya Allah, sholatku, atau aku lanjutkan sholat, atau aku nembalan tenaun. Menyahuti ibuku. Nah, si pemuda ini apa? Si Juraij ini berdasar kepada semangatnya untuk ibadah gitu ya, tapi tidak didasari dengan ilmu. Akhirnya dia memilih untuk melaksanakan sholatnya lagi. Padahal ini adalah sholat sunnah. Dia tidak berilmu dengan menjawab seruan ibunya dengan melaksanakan sholat sunnah. Mana yang harus didahulukan? Didahulukan yang wajib. Tapi Juraij ini apa? Mendahulukan yang sunnah. Maka ini adalah kesalahan, ya. Mendahulukan yang sunnah daripada yang fardu. Akhirnya apa? Sholatnya tidak berpahala, dosa juga iya. Kemudian juga mendapatkan laknat dari ibunya. Doanya apa? Doa ibunya, janganlah matikan dia sebelum bertemu dengan seorang wanita pelacur atau pezina. Ya, dan akhirnya kejadian tuh. Ya. Jadi kalau kita berlandaskan kepada apa? Semangat saja dalam beribadah gitu ya. Kemudian tidak didasari dengan ilmu, ini bisa celaka. Kemudian kisah yang selanjutnya, kisah orang yang telah membunuh 99 orang. Membunuh ini adalah dosa besar, apalagi membunuh 99. Si orang ini ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bertanya kepada orang-orang, tunjukkan aku kepada seseorang yang bisa membimbingku. Akhirnya ditujukan kepada si rahib, ahli ibadah gitu ya, ahli ibadah tapi dia tidak berilmu. Kemudian dia bertanya kepada rahib ini, wahai rahib, aku telah membunuh 99 orang, apakah masih ada taubat untukku? Kata si rahib apa? Dia menjawab dengan perasaan dia, masya Allahnya, membunuh satu orang saja ini dosa besar, apalagi membunuh 99. Kata si rahib apa? Tidak ada ampunan bagi kamu. Akhirnya apa? Dengan fatwa dia yang salah, akhirnya dia pun terkena dengan dampak fatwa dia. Akhirnya dihunuskan pedangnya, dibunuh lagi si rahibnya. Jadi genap 100.
dengan sebab fatwa tanpa ilmu. Tapi tatkala dia bertanya kepada orang berilmu, ahli gitu ya, seorang ulama, kata ulama ini apa? Masih ada taubat untukmu. Masih ada taubat untukmu. Karena ini hanya baru saja apa? Hanya membunuh orang, bukan kesyirikan. Baru dosa besar. Selama engkau masih hidup, masih ada pintu taubat untuk engkau. Walaupun kita telah berbuat dosa sebanyak apapun ya, insya Allah pintu taubat masih akan ada. Makanya inilah pentingnya kita untuk berilmu agar apa? Agar kita tidak binasa dan membinasakan orang. Jangan sampai kita mendahulukan perkara yang sunnah dibanding perkara yang fardu. Nah, apalagi ibu-ibu, ibu-ibu ada. Apalagi ibu-ibu gitu ya. Tatkala ada suaminya di rumah misalkan, dia puasa gitu ya, puasa Senin Kemis tanpa izin kepada suami. Padahal memperhatikan suami, memperhatikan anak-anak ini adalah kewajiban. Kalau sholat atau puasa ini adalah hanya sholat puasa sunnah saja. Apalagi kalau sampai mengancam, Pak, awasnya ayeuna abdi puasa gitu. Jangan macam-macam. Seperti itu. Sampai ngancam. Ya. Dia mendahulukan puasa ini untuk Allah loh. Kalau Anda ini hanya manusia. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai salah gitu. Dia berharap ingin pahala dari Allah Subhanahu wa taala, padahal dengan melayani suami itu lebih banyak pahalanya karena ini adalah kewajiban. Dan di dalam hadis Nabi SAW pernah mengatakan apa? 3 kelompok atau 3 orang yang sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya sejengkal. Di antaranya apa? Dan suami yang tidur dalam keadaan marah kepada istrinya. Jadi sholatnya tidak akan diterima si istri ini ya, karena telah membuat suaminya marah. Nah, sampai sini dulu pertemuan kali ini. Masih ada beberapa halaman lagi, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain.